Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema sederhana dari firman Tuhan pagi ini adalah hidup sebagai orang merdeka. Dari ayat 16 saya mengambil tema ini. Hidup sebagai orang merdeka. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema ini menjadi perenungan bagi saya dan saudara. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah merdeka. Kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama memberikan beberapa poin penting bagi saya dan saudara. Bagaimana kita sebagai gereja, sebagai orang-orang percaya menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang telah merdeka. Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hal yang pertama, ayat 11. Dikatakan begini, saudara-saudara yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Sebagai orang-orang yang telah dipanggil untuk merdeka, maka poin pertama yang saya dan saudara harus tunjukkan, yaitu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Amin. Bicara keinginan daging, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bicara soal keinginan dosa yang setiap hari berperang dengan jiwa dan roh kita, yang berusaha untuk menguasai, memimpin kita, mempengaruhi kita, dan membawa kita jauh dari Tuhan. Tapi sebagai orang merdeka, Rasul Petrus ingatkan supaya kita menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Artinya dia berjuang menentang kebenaran, tidak hidup sesuai dengan kebenaran. Rasul Paulus lebih jelas lagi mengatakan, keinginan daging itu ialah apa, Bapak Ibu sekalian? Iya. Ada banyak hawa nafsu, percabulan, persinahan, roh pemecah dan lain sebagainya. Itu lebih jelas disebutkan lagi oleh Rasul Paulus. Sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa itu, maka saya dan saudara harus menjauhi diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Sebab di sini konteksnya Bapak Ibu, nasihat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang lagi merantau. Ya. Makanya Petrus bilang begini, sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Orang Kristen Yahudi pada waktu itu sedang berada di pulau-pulau yang ada di Asia Kecil yang tersebar, baik hasil penginjilan dari para rasul ataupun karena penganiayaan di Yerusalem, sehingga mereka tersebar di wilayah-wilayah. Makanya orang-orang Kristen Yahudi itu disebut sebagai orang Kristen diaspora. Orang Kristen diaspora. Dan mereka disebut sebagai perantau atau pendatang. Nah, kalau sebagai perantau atau pendatang, maka mereka harus menunjukkan gaya hidup yang benar-benar sesuai dengan panggilan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dan saudara juga perantau di bumi ini. Amin. Amin. Kita hanya merantau sebentar di sini. Dan satu waktu saya dan saudara akan tinggalkan semua milik kepunyaan kita dan akan kita pulang ke negeri asal kita, yaitu sorga. Kita tidak akan merantau selamanya di sini. Bumi tempat saya dan saudara berpijak, berusaha, bekerja, hanya tempat kita mencari hidup. Tempat asal kita dari sorga.
Makanya Rasul Petrus ingatkan sebagai pendatang dan perantau, kamu harus menjauhkan diri dari hal-hal duniawi yang mengikat kamu. Berapa banyak orang-orang Kristen yang berpikir bahwa dunia ini adalah tempat yang nyaman untuk ia nikmati kehidupan seumur hidupnya. Salah. Dunia ini tempat saya dan saudara merantau. Amin. Amin Bapak Ibu. Coba lihat dulu tetangga di sebelah kiri kanan. Ya. Kasih ingat, kita hanya merantau saya bro. Sis, kakak, adik, bapak, mama, kita hanya merantau saat di sini. Nanti kita pulang. Ya. Ada yang semua pulang, Bapak Ibu ada? Belum. Nah, ini poin pertama Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang merdeka, maka kita harus menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Itu kata firman Tuhan. Kemudian poin yang kedua, sebagai orang yang merdeka, apa yang harus dikerjakan? Dalam ayat 12 dikatakan begini, miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Sebagai orang merdeka, poin yang kedua yang harus kita lakukan adalah miliki cara hidup yang baik di tengah orang-orang yang belum percaya. Bicara cara hidup itu bicara karakter. Bicara kebiasaan. Orang-orang yang sudah merdeka, dia harus sudah selesai dengan karakternya. Amin. Orang yang sudah merdeka sudah selesai dengan dirinya sendiri. Berapa banyak orang-orang Kristen yang belum selesai dengan dirinya. Belum selesai dengan karakternya. Masih sibuk mempersalahkan diri sendiri. Belum menerima diri sendiri apa adanya. Belum bersyukur dengan keadaan yang ada. Belum bersyukur dengan dirinya. Orang Kristen yang merdeka adalah orang-orang yang telah selesai dengan diri mereka, dengan karakter mereka, dengan cara hidup mereka, dengan kebiasaan mereka. Ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Cara hidup, karakter, kebiasaan saya dan saudara menunjukkan siapa kita. Apakah kita sudah merdeka atau belum. Ini poin yang kedua yang sangat penting. Sebagai orang-orang yang merdeka. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Sebagai orang yang sudah merdeka, apa yang harus kita lakukan? Ayat 13 bilang begini. Tunduklah kepada Allah. Ayat 17 bagian B dikatakan takutlah akan Allah. Orang-orang yang sudah merdeka, mereka adalah orang-orang yang tunduk dan takut kepada Allah. Kalau Petrus gambarkan di sini, mereka hidup sebagai hamba-hamba Allah. Istilah tunduk di sini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, merupakan sebuah cara hidup, sikap hidup yang menunjukkan bagaimana saya dan saudara menghormati Tuhan dalam segala hal. Tunduk kepada Allah. Menunjukkan rasa kasih yang luar biasa. Dikatakan tunduklah kepada Allah dan kamu adalah hamba-hambanya. Artinya kita menempatkan Tuhan pada posisinya sebagai Tuhan. Dan kita adalah hamba yang menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi saya dan saudara. Sebab ketika kita dipanggil dari kegelapan, kita mengabdi kepada Allah, kepada Bapa kita sebagai Tuhan dan Raja kita.
di mana saya dan saudara harus tunduk dan menyerahkan seluruh otoritas kehidupan ini kepada Tuhan. Jadi tunduk kepada Allah artinya begini, seluruh otoritas kehidupanmu harus ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Amin. Siapa yang merasa bahwa ia berkuasa atas dirinya sendiri? Adakah yang merasa memiliki otoritas terhadap dirinya sendiri? Otoritas itu merupakan kekuatan yang mendorong saya dan saudara untuk menjalani hidup ini seperti apa? Kalau saya dan saudara memiliki otoritas Tuhan dalam hidup kita, maka cara kita menjalani hidup itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga kita sampai pada titik di mana saya dan saudara hidup berkenan kepada Allah. Jadi kemerdekaan itu bicara, otoritas itu kembali kepada Allah. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan semau kita mempergunakan hidup. Kita harus sesuaikan, kita harus kembalikan otoritas sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan kita yang berkuasa atas hidup kita. Bukan kita yang menentukan hidup kita, tapi Tuhan yang tentukan. Berapa banyak orang yang berusaha menentukan hidupnya sendiri, berujung gagal, berujung hancur. Karena apa? Karena mereka berusaha untuk mengatur hidup lebih daripada Tuhan mengaturnya. Biarkan hidup saya dan saudara diatur oleh otoritas Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja memulihkan hidup saya dan saudara. Amin. Amin. Ini banyak poin ini Bapak Ibu ya. Kemudian poin yang berikut, hidup sebagai orang merdeka. Masih di ayat 13. Ayat 13 dikatakan begini. Tunduklah kepada Allah, juga kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Ya. Kalau dalam ayat 17 bagian C dikatakan hormatilah raja. Orang yang merdeka adalah orang yang menghormati pemimpin. Amin. Amin. Orang yang merdeka, orang yang menghormati otoritas di atas. Sebagaimana kita menghormati otoritas Tuhan, menghormati kepemimpinan Tuhan, demikian diajarkan kepada saya dan saudara. Sebagai pemimpin di bumi kita harus juga tunduk pada otoritas itu. Hormati presiden kita sebagai pimpinan tertinggi di Indonesia. Amin. Jadi kalau masih ada yang hina-hina presiden, hina-hina pemimpin, bertobat. Tidak akan diberkati hidup di Indonesia. Kalau masih ada yang hina-hina gubernur, yang hina-hina bupati, berhenti, bertobat. Itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hormati pemimpinmu supaya engkau diberkati di negeri ini. Itu hukum kebenarannya. Orang-orang yang tidak menghargai otoritas, orang-orang yang tidak menghargai pemimpin tidak merdeka dalam hidupnya. Firman Tuhan jelas berkata, hormati raja, hormati presiden. Kalau mau terjemahan lurusnya. Sebab kadangkala Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu baca netizen plus 62, kalau hina pemimpin, hina Pak Jokowi, hina pemimpin-pemimpin, kayak mereka lebih dari presiden. Sampai perancang ibu kota budayawan atau apa itu, yang perancang pembangunan IKN, sampai dia bilang begini, kalau baru bangun ruko tidak usah komen tentang IKN, sampai dia bilang begitu. Karena orang komen mempersalahkan pemerintah dengan desain IKN. Sampai mungkin saking jengkelnya dia tidak tahan ya, dia bilang kalau baru bangun ruko saya tidak usah komen tentang IKN. Kalau hanya kerjanya nyinyir saja, bagaimana saya dan saudara bisa diberkati? Hormati pemimpin, kata firman Tuhan. Hormati otoritas tertinggi dalam diri, dalam keluarga, dalam pemerintah,
dalam gereja. Kalau sebagai bangsa saya dan saudara menghormati presiden, amin. Sebagai provinsi kita menghormati gubernur kita. Kepala daerah kita menghormati bupati kita. Sebagai kecamatan kita menghormati camat, kita menghormati lurah, kepala desa, RT, RW. Kita menghormati kepala rumah tangga, suami di rumah sebagai kepala keluarga. Kita harus hormati pemimpin, amin. Orang tua harus, anak-anak harus menghormati orang tua sebagai pemimpin di rumah. Nah, rasa hormat terhadap kepemimpinan ini sudah tidak ada sekarang ini. Orang tua tidak hormati, atau anak tidak hormati orang tua sebagai pemegang otoritas pimpinan dalam rumah tangga. Istri tidak hormati suami, suami tidak hormati istri. Rasa hormat ini sudah hilang. Tapi saya percaya di sini istri-istri hormati suami, amin. Bukan hormati ya, hormati. Beda hormati dengan hormati. Ya, jangan tak salah. Hormati orang Kupang bilang gorok kasmati. Hormati dengan hormati beda. Mungkin pengaruh suami su terlalu kelewat. Tiba-tiba di kopi sianida bertindak. Jangan Bapak Ibu, jangan. Itu su tidak menghormati lagi itu. Itu menghormati itu ya. Nah, otoritas ini penting Bapak Ibu sekalian. Supaya semua berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Sebagaimana Kristus kepala gereja yang memimpin gereja. Oleh karena itu kita harus menghormati Kristus dalam gereja. Sebagai kepala gereja, sebagai pemimpin gereja. Jadi penghormatan kepada Tuhan harus diberikan setinggi-tingginya. Sebagai pemimpin saya dan saudara yang mengarahkan kita kepada hidup. Amin. Oleh karena itu kepemimpinan ini penting Bapak Ibu sekalian. Otoritas ini penting. Supaya kita saling menghormati satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, ini yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir dikatakan begini. Di dalam ayat yang ke-15. Sebab inilah kehendak Allah. Yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Kesimpulan dari semua ini tujuannya hanya untuk membuat orang yang tidak percaya itu menjadi percaya. Jadi semua tujuannya adalah memperkenalkan Kristus kepada semua orang. Tujuannya penginjilan supaya orang kenal Tuhan. Orang yang tidak percaya menjadi percaya, orang yang tidak tahu menjadi tahu kebenaran. Orang yang hidup dalam gelap melihat terang di dalam diri saya dan saudara. Tujuannya hanya itu. Supaya pada akhirnya kita menjadi umat yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jadi pulang dari tempat ini Bapak Ibu, hiduplah sebagai orang merdeka. Jadi saya ulang poinnya. Di dalam ayat 17, mari kita sama-sama. Kira-kira kesimpulan singkatnya begitu. Ayat 17 kita baca bersama-sama. Kesimpulan singkat dari khotbah ini ayat 17. Mari kita sama-sama. 1, 2, 3. Hormatilah semua orang. Kasihi saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormati raja. Itu poinnya. Kalau saya dan saudara terima ini kita pulang. Kita benar-benar menjadi orang merdeka. Merdeka! Merdeka! Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu Saudara sekalian.